Shalom saudara-saudari, tema renungan kita hari ini adalah disalibkan dengan Kristus, terambil dari Galatia pasal 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara-saudari, dahulu Rasul Paulus mengandalkan hukum Taurat secara ketat. Dia bertindak dengan keras terhadap para pengikut Yesus Kristus dan tak segan-segan menganiaya, menyeret orang yang percaya ke pengadilan dengan alasan membela Taurat. Namun, setelah bertobat, Rasul Paulus benar-benar menyadari bahwa sikapnya dulu terhadap hukum Taurat adalah keliru besar. Setelah pertobatannya, Rasul Paulus berkata dengan tegas bahwa ia tidak mau lagi hidup mengandalkan hukum Taurat. Paulus menyadari bahwa tidak mungkin dirinya bisa dibenarkan dengan cara melakukan hukum Taurat secara ketat. Hukum Taurat menyadarkan bahwa dirinya orang berdosa, tetapi hukum Taurat tidak bisa membawa dirinya bebas dari dosa. Banyak orang menjadi frustasi ketika berjuang melakukan tuntutan hukum Taurat, karena tidak ada orang yang bisa menjalankan tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Upaya manusia untuk menjadi benar dengan melakukan hukum agama atau Taurat berujung pada kesia-siaan. Keinginan untuk berbuat baik ada, tapi tabiat dosa dalam diri manusia lebih kuat. Manusia tidak berdaya melawan kekuatan dosa. Satu-satunya cara bebas dari ikatan dosa hanya oleh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus menerima Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang dibenarkan dan diselamatkan. Hidupilah cara hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang Rasul Paulus jalani. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku
persembahkan selain puji dan sembahkan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.